Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Kurniawan hal NPM 20082110. Jadi di sini saya akan mempresentasikan eh ngetaket yaitu di modul 6 dengan mata kuliah jaringan komputer ya. Nah, di sini judul tentang data link layer ya. Langsung saja kita ke materinya. Nah, tujuan lapisan tautan data. Nah, nah jadi data link layer itu ya, yaitu eh, lapisan tautan data yang bertanggung jawab atas komunikasi antar kartu antarmuka jaringan NIC. Nah, jadi data link layer ini ada termasuk pada model OSI layer, yaitu yang kedua. Nah, seperti ini. Yang pertama itu ada fisik, yang kedua itu ada tautan data. Nah, lapisan tautan data atau data link layer ini yaitu melakukan hal-hal berikut. Nah, yaitu memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media. Nah, terus protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Nah, terus yang kedua itu menerima data biasanya paket layer 3 yaitu IP versi 6 atau IP versi 4 ya. Dan membungkusnya ke dalam frame layer. Jadi eh, dia menerima data dalam bentuk IP versi 4 atau IP versi 6. Nah, terus dia akan membungkusnya kembali menggunakan frame layer. Terus mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima pada media, lalu melakukan penukaran frame antar titik akhir melalui media jaringan. Terus menerima data yang dienkapsulasi biasanya paket layer 3, nah, dan mengarahkannya ke protokol lapisan atas yang sesuai. Terus melakukan deteksi kesalahan dan menolak setiap frame yang rusak. Nah, itu. Eh, nah, jadi dalam data layer itu ada sub lapisan juga, yaitu data LAN dan data MAN ya. Nah, hmm, untuk standar IEEE 802 ini LAN atau MAN khususnya dia tuh untuk LAN Ethernet, nirkabel ya atau WLAN, terus ada jaringan area pribadi nirkabel atau WAPAN ya, dan jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data IEE, LAN atau MAN ini terdiri ada dua sub lapisan, yaitu ada link logical link control atau LCC ya, dan control access media atau MAC ya. Jadi sub lapis ini untuk berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan yang di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawahnya seperti itu. Terus kalau untuk MAC ini mengimplementasikan sub lapisan ini dalam perangkat keras bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Nah, seperti itu. Selanjutnya sub lapisan LCC itu mengambil data protokol jaringan yang biasanya berupa paket IP versi 6 dan menambahkan informasi kontrol lapisan 2 untuk mengirimkan paket ke node tujuan. Nah, jadi sub lapis pada LCC ini untuk dia dalam bentuk protokol jaringan, tapi dia akan untuk mengambil sebuah informasi paket yang berupa IP versi 6 atau IP versi 4. Nah, selanjutnya ada MAC address dari sub lapisan MAC ya, itu mengontrol NIC dan perangkat keras lain yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data pada media LAN dan atau MAN berkabel atau nirkabel. Nah, jadi sub lapis MAC ini dia mengontrol perangkat-perangkat device yang untuk menerimanya tadi atau mengirimnya. Jadi dia yang mengontrol device-device tersebut. Nah, selanjutnya itu ada memberikan akses ke media. Uh, ya, jadi data layer ini juga dia dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya LAN internet terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan.
Nah, jadi yang memberi kita akses untuk mendapatkan sebuah paket tersebut ya atau informasi tersebut yaitu adalah data link layer ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada standar lapisan tautan layer atau link layer ya. Nah, itu ada organisasi-organisasi yang menempatkan standar atau protokol untuk data link layer ini seperti IEEE atau itu ISO dan ANSI ya. Nah, ini logo-logonya. Nah, terus selanjutnya itu ada topologi ya. Baru kita translate dulu agar mudah ya. Nah, di sini ada topologi fisik dan topologi logis ya. Nah, yaitu lapisan ini harus mengetahui topologi logis suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang dibutuhkan untuk frame dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi topologi logis itu untuk eh sorry sorry. Jadi data link layer ini membutuhkan topologi logis untuk mendapatkan sebuah informasi untuk mentransfer sebuah frame ke selanjutnya seperti itu. Nah, ada dua jenis topologi topologi logis ya, yaitu ada topologi fisik dan topologi logis ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari topologi fisik yang dimana yang dirang yang mencakup itu seperti ini ya. Terus ini, nah untuk topologi logis dia itu terbagi ke beberapa LAN ya. Seperti itu. Kalau ini kan berbagai WAN ya. Ini WAN satu, ini WAN 2, ini WAN 3 gitu misalnya. Nah, ini kalau topologi logika ya itu yang membedakan antara LAN seperti itu ya. Selanjutnya ada topologi WAN ya. Nah, ini topologi antara titik satu dan titik dua, lalu ada titik satu dan titik satu ke berbagai titik ya. Lalu ada titik jala yang dimana itu saling menghubungkan satu sama lain ya. Terus ada topologi one point to point. Nah, jadi ini ada LAN yang di sini lalu terhubung ke dalam jaringan yaitu seperti ISP dan lainnya. Lalu dia gabung lagi ke LAN selanjutnya. Terus ada di sini lagi topologi WAN, LAN ya. Nah, topologi sorry, bentar. Sebentar ya. Nah, di sini ada LAN topologis yaitu LAN topologis itu dibagi menjadi dua yaitu ada sorry bentar. Nah, di sini LAN topologi LAN warisan itu ada teknologi Ethernet awal dan teknologi LAN token ring lama mencakup dua jenis topologi lainnya yaitu bus dan sistem ujung cincin atau bisa disebut ring ya. Seperti ini contoh dari beberapa topologi LAN ya, yaitu ada topologi bintang, ada topologi bintang yang diperluas, lalu ada topologi cincin ya seperti ini, ada topologi bus seperti ini ya. Lalu ada komunikasi half duplex dan full duplex. Nah, yaitu yang mengirim antara eh, pusat ke sebuah server. Nah, jadi ini yang mengirim lalu yang menerima itu sebuah server ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada metode kontrol akses. Jadi jaringan multitask ini adalah jaringan yang memungkinkan dua atau lebih perangkat untuk mengakses jaringan secara bersamaan. Nah, jadi beberapa jaringan juga membutuhkan aturan. Nah, jadi ini data link layer itu dia jaringan multitask yang memerlukan sebuah aturan ya agar dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan dua metode, akses berbasis persaingan dan akses terkontrol.
seperti itu ya. Selanjutnya, oke, kita lanjut ke bingkai data lautan aja. Nah, untuk sampai frame ya, di dalam frame ini itu ada tiga bentukan, ada header, data, dan trailer. Ini kita translate dulu sebentar. Sebentar ya, kita translate dulu, agak lama mungkin ya sedikit. Nah, ini kita masuk ke kerangka header terlebih dahulu, yang dimana lapisan tautan data mempersiapkan yang dienkapsulasi. Nah, jadi eh, pada data link layer ini akan mempersiapkan yang di header nih, eh, yang data yang ingin di enkapsulasi. Nah, biasanya itu dalam bentuk IP versi 4 atau IP versi 6 untuk ditransmisikan melalui media lokal dengan mengenkapsulasinya menggunakan header dan trailer untuk membuat sebuah frame seperti itu. Selanjutnya ada header ya, ini header namanya. Nah, frame flits, sorry ya, frame flits ya, yaitu pemingkaian pemecah aliran data menjadi kelompok-kelompok yang dapat diuraikan. Nah, jadi eh, frame flit ini dia memecah agar agar menjadi kelompok-kelompok yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol disisipkan di header dan trailer sebagai nilai dalam bidang yang berbeda seperti itu. Terus ada lapisan layer 2 ya, yang lapisan data yang menyediakan pengalamat yang digunakan untuk pengiriman frame melalui media lokal bersama. Jadi eh, lapisan alamat lapisan 2 ini untuk menyediakan pengalamatan yang digunakan untuk mengirim frame. Nanti kayak dia contohnya destination IP lah dia nih. Jadi dia mengirimkan alamat untuk mengirim sebuah frame agar dia sampai ke penerima seperti itu ya. Nah, terus ada frame LAN dan frame WAN. Nah, yaitu komunikasi nirkabar dalam protokol WAN. Protokol WAN ini dirancang untuk jaringan multitask. Nah, secara tradisional WAN menggunakan berbagai jenis protokol untuk berbagai topologi point to point dan hub, spoke, dan full mesh. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh WAN umum secara bertahun selama bertahun-tahun. Nah, itu ada PPP, ada HDLC, ada frame relay, ada ATM, dan X25. Ya, mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Aris Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.